Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini suasana politik Indonesia semakin panas. Dan kata Rocky Gerung, Presiden akal sehat, bahwa Jokowi sudah melakukan tindakan yang sangat brutal. Presiden Jokowi melakukan apa saja meskipun itu melanggar konstitusi, dia tidak peduli. Yang penting keinginannya terpenuhi. Bahkan Muslim Arbi, salah satu pemerhati politik, itu juga menegaskan bahwa ini sudah saatnya people power. People power yang kemarin sudah didengungkan di ulang tahun Mega Bintang ke-26 oleh pencetusnya Mudrik Malkan Sangidu, sudah waktunya ditindaklanjuti. Menurut Muslim Arbi, SBY, Amin Rais, dan Surya Paloh harus segera turun gunung. Turun ke gelanggang untuk memimpin people power. Karena kondisi negara sudah luar biasa porak-poranda. Menurut Rocky Gerung, apa saja dilakukan oleh Jokowi untuk mencapai keinginannya. Yang terbaru bahkan ada upaya untuk mengubah undang-undang pemilu tentang persyaratan calon wapres dan presiden. Yang di undang-undang itu awalnya disebutkan, disyaratkan berusia 40 tahun, diturunkan. Diminta digugat untuk diturunkan menjadi 35 tahun. Arahnya tentu jelas. Karena Gibran Rakabuming, anak sulung Jokowi yang sekarang memimpin kota Solo menjadi wali kota, itu usianya baru 35 tahun. Ini luar biasa, tanpa malu, tanpa sungkan, dan tidak ada fatsun atau etika politik sama sekali. Pak Jokowi melakukan hal-hal yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya itu turun dengan legowo, clear and clean, tidak ada masalah. Tapi Jokowi ini luar biasa, dia mempertahankan kekuasaannya dengan awalnya akan menunda pemilu, lalu menggaungkan upaya bahwa presiden 3 periode. Ini luar biasa. Saya jadi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pandana Baban, wartawan senior yang berafiliasi ke PDI Perjuangan, itu menegaskan bahwa Jokowi adalah seorang pendendam. Nah, sekarang saya hanya bisa menghimbau kepada Pak Jokowi yang sebenarnya dia kenal dengan saya. Ketika sama-sama mengelola SD 16 dan SD 15 yang berdempetan lokasinya, itu beliau sebagai ketua komite dan saya sekretaris komite SD 15, selalu berhubungan, berdiskusi bagaimana kemajuan SD ini. Sekarang saya sebagai sahabat mengingatkan, Pak, hentikan, Pak, hentikan, dan jadilah, catatlah dalam sejarah bahwa Bapak adalah seorang negarawan yang hebat. Bapak akan didengung-dengungkan selama ini sebagai presiden yang berhasil dalam infrastruktur. Meskipun itu infrastruktur berbayar, karena yang dibangun adalah jalan tol. Bagaimana pendukung-pendukung Bapak begitu marah ketika calon presiden Anies Baswedan itu mengatakan bahwa infrastruktur yang dibangun Jokowi lebih pendek dibanding infrastruktur yang dibangun di zaman Presiden SBY. Ini, ayo pertahankanlah prestasi Anda. Buktikan bahwa Anda adalah bapak bangsa. Karena selama ini kita melihat rakyat kecil, rakyat di bawah yang saya temui itu melihat bahwa Bapak sudah luar biasa ingin menjegal Anies Baswedan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah melakukan kriminalisasi, memaksakan kasus Formula E menjadi kasus korupsi. Meskipun beberapa penyidik dan direkturnya sudah menyatakan
tidak ada bukti yang bisa mengangkat kasus itu menjadi kasus korupsi yang layak dinaikkan ke tahap penyidikan dengan tersangka Anies Baswedan. Setelah itu nampaknya gagal. Anda menambah masa jabatan Ketua KPK Firly Bahuri menjadi 5 tahun, sehingga 2024 Firly masih menjabat sebagai Ketua KPK. Lalu yang terbaru adalah pembegalan atau pencopetan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Sekarang memasuki tahap persidangan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Sebagai orang dekat presiden, sebagai stafnya presiden, tentu Pak Jokowi paham dan tahu bahwa Muldoko melakukan itu dan itu tidak etis secara politik. Muldoko itu tidak ada hubungan dengan Demokrat. Dia sama sekali tidak pernah menjadi anggota Demokrat, punya kartu anggota saja tidak. Tiba-tiba mencopet dan pengen menjadi ketua umum. Saya tahu, kita semua rakyat sudah paham bahwa ini tujuannya adalah untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Bapak tidak perlu takut kalau Bapak itu menjadi presiden selama 2 periode itu dalam rel yang benar, right on the track. Tapi Bapak akan takut karena ada yang dilakukan yang kemungkinan akan menjerat secara hukum Bapak setelah tidak menjadi presiden. Salah satunya, rakyat juga sudah tahu dan paham bahwa kereta api cepat Jakarta-Bandung akan jadi masalah ketika Anda tidak berada di presiden lagi. Lalu IKN juga akan jadi masalah ketika Bapak tidak menjadi presiden lagi. Banyak. Gibran Rakabuming yang waktu itu kabarnya memindahkan penanganan atau pembuatan goodie bag untuk rakyat miskin yang mestinya untuk UMKM dipindahkan ke Sritek. Lalu kasus Kaisang yang masih banyak sekali persoalan-persoalan yang akan menjerat panjenengan ketika turun dari presiden. Tapi percayalah Pak, kalau panjenengan legowo melepaskan jabatan itu dengan ikhlas, insya Allah akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya. Jangan khawatir Pak. Ini sudah banyak yang menilai langkah-langkah Bapak itu sudah sangat brutal. Saya menyayangkan mantan sahabat saya yang nanti kalau sudah tidak jadi presiden mungkin akan menjadi sahabat saya lagi. Itu berbuat seperti ini. Dulu Bapak itu sangat sederhana, sangat humble, ramah dengan siapa saja. Kok sekarang begitu kenceng gondeli jabatan. Bahkan sampai-sampai ada rencana anak bungsu jenengan itu Pak si Kaisang mau dijadikan wali kota Depok. Itu ada guyonan loh Pak di kalangan masyarakat. Kalau anak Pak Jokowi itu 38, semua akan diberi jabatan wali kota bupati di seluruh Indonesia. Ini kan memalukan Pak. Udahlah, jabatan dunia itu ada waktunya. Jabatan presiden juga ada ajalnya. Udah, ikhlaskan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.